Sosiohistoris konsep birokrasi Max Weber. Dua konsep birokrasi. Untuk memahami gagasan Weber tentang birokrasi, perlu dimulai dengan kerangka sosiologi politiknya yang ditemukan pada konsep birokrasi. Weber merasa bahwa semua kekuasaan membutuhkan kepercayaan pada legitimasinya jika ingin menjadi stabil. Untuk memahami gagasan Weber tentang birokrasi, perlu dimulai dengan kerangka sosiologi politiknya yang ditemukan pada konsep birokrasi. Weber merasa bahwa semua kekuasaan membutuhkan kepercayaan pada legitimasinya jika ingin menjadi stabil. Weber sebenarnya beroperasi dengan dua konsepsi birokrasi yang berbeda, tidak pernah secara jelas dibedakan satu sama lain. Dua konsepsi itu adalah otoritas legal rasional dan karisma. Karisma tentu saja merupakan konsep kunci lain dalam sistem sosiologis Weber dan mungkin salah satu idenya yang paling terkenal. Menjadi tidak stabil secara ekstrim, karisma harus perlu mengubah dirinya sendiri atau rutinkan dirinya sendiri seperti kata Weber untuk melayani sebagai dasar yang tahan lama untuk tatanan politik. Rutinitasi atau pelembagaan karisma dapat berlangsung dalam salah satu dari dua arah. Yang pertama, garis keturunan, di mana karisma mentransfer dirinya dari orang asli yang diyakini berasal darinya seorang yang ditunjuk sebagai penerus pemimpin karismatik. Biasanya keturunan penggantinya. Atau yang kedua, karisma dapat melekat pada jabatannya dan bukan pada orangnya. Jalan terakhir ini menurut Weber mengarah ke tatanan birokrasi, pada akhirnya dasar legal rasional. Weber dipengaruhi oleh konstruksi sejarah liberal dan unilinear. Weber berasumsi bahwasannya dalam jangka panjang sebuah birokrasi karismatik akan mengubah dirinya menjadi tipe legal rasional. Dalam pandangan Weber, birokrasi dapat terjadi melalui salah satu dari dua jalur. Salah satu sebuah birokrasi dibangun sebagai staf logis dari tatanan legal rasional, dengan semua lapisan tentang impersonalitas, rasionalitas, kompetensi teknis, dan lain sebagainya. Atau itu terjadi sebagai akibat dari pelembagaan karisma ke arah birokrasi ketimbang turun-temurun. Staf karismatik asli atau bukan staf dalam arti yang sebenarnya karena terdiri dari murid-murid tanpa status atau jabatan, diubah menjadi hierarki jabatan karismatik. Gereja Katolik memberikan contoh yang paling terkenal dari kemungkinan terakhir ini hingga zaman Weber. Weber kurang tuntas dalam mengoperasikan konsep birokrasi. Yang selama ini kita pelajari, birokrasi itu bentuk dari otoritas legal rasional. Sebenarnya tidak demikian. Weber membahas birokrasi dari dua konsep, yaitu legal rasional dan karismatis. Tetapi dia gagal membedakan dengan jelas dua konsep itu. Meski Weber benar-benar menyadari perbedaan di antara dua konsep itu dan kadangkala dia mencoba menjelaskannya, tetapi anggapannya sendiri membuat perbedaan ini menjadi sulit. Sampai akhir hidupnya, Weber belum berhasil mengklarifikasi pemikirannya di bidang ini. Birokrasi diklarifikasi berdasarkan asal-usul sejarah. Ini terlihat dari kategorisasi yang dibuat tentang dua perbedaan fundamental. Yang pertama, staf legal rasional yang berfungsi dalam struktur kekuasaan yang majemuk, di mana birokrasi sebagai sarana, yaitu birokrasi yang demokratis. Dan yang kedua, organisasi totaliter yang dihasilkan dari pelembagaan karisma dalam birokrasi, atau birokrasi sebagai tujuan itu sendiri, yaitu birokrasi totaliter. Tipe ideal ini telah diikuti oleh peneliti berikutnya hampir tanpa pertanyaan. Hasilnya adalah kriteria Weber untuk pemilihan pejabat dan fungsi birokrasi mereka telah menjadi standar dalam semua diskusi tentang topik ini.